Saya merasa risih dengan perkembangan remaja sekarang, Pak Kapolres, terutama masalah narkoba, judi online, dan mungkin kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk itu, saya mohon petunjuk bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua, supaya mengetahui lebih dini anak yang terpapar oleh narkoba dan seperti minuman keras dan kejahatan mungkin barangkali sekarang judi online. Begitu Pak Kapolres, supaya kami bisa mencegah dari keluarga lebih dini. Yang pertama bisa dilakukan adalah kita tahu karakter anak kita, Pak. Dia karakternya seperti apa. Makanya salah satu fungsi kita menanamkan akidah atau nilai-nilai akidah itu kita memberikan batasan sama anak. Anak harus melakukan apa, misalnya sholat, kemudian belajar, patuh sama orang tua, itu ada batasan yang sudah kita tentukan. Nah, apabila dia tidak melakukan itu dalam waktu berapa kali, itu kita wajib curiga, Pak. Kenapa misalnya biasa sholat jamaah nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Main sama teman-temannya siapa? Dikasih pemahaman, Pak, bahwa ini harus kemudian kita kembalikan lagi ke jalurnya. Kalau di rumah dia baik, tapi kita ngerasa kok kayaknya agak yang aneh, tapi saya nggak tahu apa gitu. Coba tanya sama gurunya. Pak Guru, Bu Guru, anak saya di sekolah kumaha? Kalau selama ini baik-baik saja, nilainya juga seperti biasanya, bagus, oh berarti ya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Kalau misalnya di sekolah ternyata, oh ini ternyata di sekolah jarang masuk, lah kok bisa jarang masuk? Di rumah pamitnya ke sekolah, ternyata sekolah nggak masuk. Atau misalnya di sekolah ngantuk terus, tidur, atau nilainya turun. Ini berarti kita tahu bahwa anak kita ada menyembunyikan sesuatu. Di rumah dianya baik, ternyata di sekolah tidak. Tapi kalau ciri-ciri misalnya pemakai narkoba, biasanya kalau narkoba di Banjar, insya Allah untuk kelas-kelas misalnya ganja atau sabu itu jarang, walaupun ada. Kalaupun penggunanya biasa orang yang sudah umur, Pak, sudah dewasa. Tapi yang saya khawatirkan adalah yang mudah didapat sebelum mencoba narkotika, sabu dan lain sebagainya, itu pakai obat-obatan keras. Yang paling sering apa, Pak Jojo? Yang sering banyak beredar? Tramadol sama Triheximer. Itu kalau obat-obatan seperti itu, salah satu efeknya sering tidak tidur ya, Pak. Sering tidak tidur. Nah, dilihat kalau sering begadang, nggak ada capeknya, ya mungkin. Kalau minum-minuman keras itu sebetulnya paling kelihatan pasti mulutnya bau, Pak. Kemudian mata merah gitu kan. Nah, itu nggak bisa dibohongi itu kalau udah habis minum. Salah satu cara yang mungkin paling efektif itu untuk bisa mencegah anak tidak minum itu jangan sampai dia merokok, Pak, itu. Karena kalau udah nyoba ngerokok, tadi saya bilang tidak dilarang, dia nyoba lagi yang lebih tinggi gitu, minum. Cuma masalahnya mau ngelarang anak ngerokok, bapaknya ngerokok gitu. Kalau judi online, memang betul, Pak, judi online ini sudah sampai merambah ke anak-anak. Dilihat saja, dia kebutuhan keuangannya menambah nggak? Misalnya biasa jajan misalnya berapa, 10.000 atau 20.000, ini kemudian sering minta nambah jadi 50, alasannya macam-macam. Alasan bayar sekolah ini itu. Nah, ditanya ke sekolahnya, ada nggak bayaran ini, ada nggak kebutuhan ini, dipastikan dulu, dicek handphonenya, Pak. Makanya yang paling aman sebetulnya jangan dikasih handphone, Pak. Nah, iya kan? Kan judi online, main game online dari handphone. Kalau alasannya buat belajar, ya sudah, belajarnya perlunya kapan? Misalnya buat, ya sudah dikasih itu, selesai ditarik lagi. Kembali lagi, Pak, kita orang tua punya peran yang sangat penting. Saya juga tahu tidak mudah, ini saya juga punya anak, Pak. Dengan segala upaya yang sudah kita lakukan, itu pun tidak sempurna, tapi setidaknya kita punya keinginan dan upaya untuk mengontrol itu, Pak. Nanti kalau misalnya ada ngerasa anaknya agak sedikit berbeda, silahkan nanti coba komunikasi sama gurunya, Pak. Nanti cuma misalnya kalaupun dibilangin bandel, tinggal bilang sama Pak Dian, nanti biar Pak Dian yang bilangin.
Mungkin itu Pak yang dapat sampaikan. Tur nuwun.